Halo teman-teman kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikers Pati Rapih Yogyakarta yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Bersama saya, Malin Meliana, hari ini kita akan membahas terkait unit kegiatan mahasiswa yang ada di Stikers Pati Rapih. Penasaran? Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa follow juga ya akun sosial media kita. Kita masuk ke narasumber dari UKM SMK atau Seni Media Kreatif. Kepada Aldi dan juga Valentino, silakan perkenalkan diri pada teman-teman kreatif. Oke, halo sobat kreatif, kenalkan nama saya Valentino Andri Irawan dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3. Perkenalkan juga teman-teman, saya Aldi, sering dipanggil juga AM atau Maul. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3. Oke, ini kalian berdua nih dari UKM SMK ya. Boleh tahu dulu dong jabatan masing-masing nih di UKM SMK ini sendiri. Ketuanya siapa nih? Aldi atau Tino? Atau Andre? Kamu manggilnya Andre atau Tino? Aku manggil kamu Tino sih. Ya bebas. Bebas ya. Oke. Ini ketuanya Tino atau AM? Jawab M. Ketuanya dirimu. Oh iya. Saya. Kalau ketuanya dari si Tino sendiri. Oke. Diriku sebagai wakil. Oh, kamu sebagai wakilnya. Oke, pertama-tama boleh nggak jelasin dulu nih dari sejarah UKM ini sendiri? Karena kan kalau di Pati Rapih ini baru ya, terhitungnya baru gitu. Baru banget. Boleh, iya jelasin dong, boleh dong. Oke, nah pertama terbentuknya itu pertama karena sekumpulan orang, terutama ya yang tahu-tahu aja. Ya, di sebelah saya ini contoh ya. Nah itu kan terbentuknya karena kita berdua. Oke. Kita punya ide dan kita gimana nyari orang itu susah banget. Awalnya susah banget ya? Ya karena emang rata-rata kan di kesehatan itu cewek semua kan. Iya, mayoritas cewek ya. Nah dari situ kita cari akal atau cari ide lah gimana caranya biar ada penerusnya. Nah kebetulan waktu itu ada panitia di salah satu prokernya BEM kalau nggak salah. Nah di situ saya dan Aim itu ngajak teman sekelas juga. Ya kurang lebih tambah 2 orang lagi, jadi 4 orang. Nah di saat itu panitia 4 orang. Nah di situ waktu ada panitia itu kami belum bisa memikirkan ide kalau kita tuh buat UKM gitu, nggak ada. Oh, kayaknya awalnya cuma karena kebutuhan untuk tim IT gitu ya. Terus akhirnya di situ baru kepikiran lah untuk terbentuknya UKM kayak gitu ya. Oke, jumlah anggotanya sekarang sampai sejauh ini berapa sih? Kalau 30 ya? 20-an sekitar, kalau ya aktif total sama kita pengurus itu sekitar 20-an, hampir 30 ada. 30-an, itu udah sama pengurus. Oke. Itu tapi banyaknya tetap cewek-cewek ya? Cowok ada berapa orang sih kalau di UKM ini? 5. Sekitar 5. Cowok banyak 5. Didominasi cewek ya? Tapi kan sebetulnya nggak menutup kemungkinan cewek juga bisa lah, maksudnya di IT gitu sama belajar bareng kan, otomatis bareng-bareng gitu. Iya, kalau dari anggotanya sendiri sih, kita kemarin juga sempat ikut event yang terakhir itu kan kita kepanitiaan di Disnatalis. Nah itu juga kita kebetulan sebenarnya saya dan Tino itu kan kita nggak ikut ya, kita sebenarnya nggak ikut di Disnatalis, kita ikut di event yang lain. Nah tapi kebetulan dari pengurus SC ya, itu minta tolong pada kita untuk mengajari mereka yang baru-baru ini. Oh gitu. Ya, dan karena didominasi ketika kepanitiaan itu semuanya cewek. Iya. Terus kita sebagai seniornya kita diminta tolong untuk membantu sekalian gitu. Tapi sejauh ini gimana nih teman-teman yang baru, terus kan banyak kan juga cewek-cewek gitu, udah pada bisa kah atau memang masih butuh diajari lagi gitu, atau udah bisa nih ditinggal sendiri gitu kalau untuk ada event-event kayak gitu? Dikatakan bisa, tapi mereka tuh belum berani mereka belum berani kok untuk coba PD ngelepas diri sendiri, perlu kayak pendampingan yang dari kakak-kakaknya, terutama kalau ada AM, ada saya sendiri tuh mereka PD nggak tahu juga. Di saat disodorin sebagai koor juga mereka nggak PD, saat di kamera tanyain kak gimana, ada saya dan AM bilang itu mereka PD jadinya. Seperti itu. Tapi kalau diajarin cepet juga ya. Tapi mereka lebih ke dukungan secara langsung gitu tuh. Jadi meskipun kadang mereka bertugas gitu, kita datang sebagai menghadiri aja gitu. Oh, nggak ikut kepanitiaan tapi ikut nemenin aja. Kayak kemarin dia situ deh.
Iya, tapi kalau untuk dia sendiri kan kita karena diminta tolong juga, kita diikutkan untuk jadi panitia. Oh, masih terlibat tapi juga ya? Sebelumnya itu kan mereka lepas, kita cuma datang buat ngadiin antara gitu ya? Kita berdua atau salah satu. Dan mereka kelihatan udah lebih pede aja. Berarti sebenarnya untuk generasi berikutnya tuh ilmu-ilmunya udah mulai dikasih nih ya, udah mulai bisa lah gitu ya, meskipun perlu dibimbing lagi. Oke. Di UKM SMK ini sendiri tuh ada kegiatan rutin gak sih? Kan kalau mungkin UKM yang lain, entah itu tari atau PSM gitu-gitu kan pasti ada latihan rutin gitu. Nah kalau dari kalian sendiri kan IT ya, maksudnya kalau dalam benakku nih pasti kayak yang kaitannya sama komputer terus ya yang kayak gitu-gitu. Itu apakah kalian ada latihan rutin kah atau enggak atau gimana? Oke, untuk UKM SMK ini Seni Media Kreatif ini waktu pertama kali dibentuk itu tidak ada, tapi karena mulai harus digeneratif lagi atau apa ya? Regenerasi yang ada. Nah itu kita mulai mikirin gimana sih caranya biar mereka tuh pede sambil punya skill gitu kan. Nah dari situ saya dan AM juga punya ide. Kita kan punya pembimbing gitu kan. Ya udah kita gimana kalau bersama sama bapak pembimbing kita gitu. Yang namanya Pak Krisna kalau nggak. Teman-teman penasaran nih pembimbingnya siapa sih penting-penting? Yaitu namanya Pak Krisna. Nah dari situ kita gimana Pak? Oh boleh nanti kontak saya aja nanti mau di siapa beliau berkenan bersedia. Sejauh ini terus belajar apa aja sih maksudnya selama di SMK gitu? Maksudnya yang kegiatan rutin gitu ada nggak sih? Maksudnya entah kali ini kita belajar nih terkait apa ya biasanya sih kalau di IT apa sih? Ya kalau setting kita apa gitu ya, apa gitu? Kalau pertama-tama sih kita lebih ke teori ya kemarin. Dari awal tuh kita udah seputar apa tuh? Multimedia cuma kayak kamera terus kayak desain itu sama juga beberapa kita teori videografi juga. Tapi secara konsep secara teorinya dulu. Terus kemarin sempat kita butuh buat kepanitiaan. Kayak contohnya yang biasa tiap bulan itu kan sumber. Kadang itu kita juga ya tahun lalu ya. Mulai tahun itu kita mau kebentuk, kita mulai lepas mereka kita ngasih teori dulu. Terus ketika sudah kontrak lah dengan Pak Krisna itu, akhirnya kita sambil belajar terus menerus kita juga belajar ke bagian yang namanya streaming. Kalau kita di kampus kita kan juga butuh kan hal itu. Live streaming ya. Live streaming atau sekedar membantu dalam jalannya proses acara gitu. Menarik juga ya. Maksudnya kalau orang yang baru juga belum dapat ilmu kan jadi tambah ilmu ya. Ketika di situ ditambahin materi-materi entah itu streaming, fotografi dan lain sebagainya kayak gitu. Sejauh ini kan baru ya hitungannya. Pernah ikut perlombaan gitu nggak sih? Kalau perlombaan sih kita udah ikut beberapa ya. Beberapa kali. Apa aja tuh masuknya? Lomba-lomba apa? Pertama itu kita ngikutin dari organisasi Himaners, Sarkap. Di sini ya waktu itu ada. Itu kita juara 3. Tapi tingkatnya tingkat regional. Masih regional DIY ya. Betul. Terus saya juga perwakilan dari UKM dan saya ngikut timnya bukan orangnya UKM, tapi di situ saya hadir karena diajak juga. Jadi waktu itu hitungannya ya kita juga mewakili Kespan Terapi juara 1 tingkat nasional. Lumayan loh. Hitungannya baru ya. SMK nih ada setahun belum sih? Belum ada ya? Dari mulai September tahun lalu. Itu 2024. Kalau dari awal kita mulai pembahasan mulai ngobrol itu udah mulai sejak April 2024. Ya hampir setahun baru dari pembahasan, tapi baru sah ada UKM-nya gitu di September ya. September betul. Hitungannya baru dan udah mulai ikut perlombaan bahkan tingkat nasional itu udah bagus banget sih sebetulnya. Kita juga sempat kalau terkait perlombaan kita juga ikut yang apa tuh? OJK. Ya OJK itu juga apa itu? Lomba jasa keuangan yang jadi kan terkait pengelolaan keuangan ya kalau salah videonya. Nah kita tuh kan juga sempat kesulitan terkait temanya gini, kita pun juga bingung. Tapi kita yaudah ikut aja karena itu gratis juga dan beberapa anak dari SMK juga mau ikut. Terus kita ya ikut aja meskipun itu sempat di-extend ya terkait penilaian itu di-extend. Jadi mundur gitu ya? Iya, terus ternyata partisipasinya lebih banyak dan meskipun ya kita belum juara. Yang penting udah mencoba sih ya. Toh free juga kan. Terus event besar yang pernah diikutin ya juara itu tadi ya, lomba DIY itu.
senasional itu ya? Iya tadi lupa namanya apa, yang ngadain dari kalau nggak salah Stikom. Oke. Ada plan nggak sih ikut lomba-lomba yang internasional gitu? Untuk ada, pasti ada plan dari kita. Tapi kita juga harus menyiapkan bibit-bibit unggulnya dulu, bibit-bibit karakter, terus keterampilannya mereka. Karena ya walaupun terlihat cuman hanya lomba video, tapi menurut saya itu sebuah karya seni gitu kan. Bukan sekedar kayak kita buat video terus jadi, enggak kan, pasti perlu banyak konsep, pemikiran, terus planning harus buat. Nah itu kita harus menyiapkan bibit-bibit seperti itu. Karena tingkat internasional menurut saya juga perlu disiapkan, karena bahasa asing juga. Iya sih, betul. Ya, kita harus menyesuaikan juga. Tapi kan bisa konsultasi kan, maksudnya kalau terkait bahasa gitu kan kita juga bisa minta panduan, maksudnya entah minta dosen pembimbing gitu-gitu kan sebenarnya bisa juga nggak sih? Kalau untuk terkait bahasa ya sebetulnya. Kalau bahasa ya, tapi kita kan kalau videografi atau fotografi kan lebih ditekankan pada bagian multimedianya sendiri. Oke sih, betul. Jadi kita ketika mau turun gitu atau mau ikut lomba, kita mesti hubungi dari pembimbing dulu. Pak ini dari konsepnya, temanya ini, konsepnya yang kita mau ambil tuh begini, ada saran atau enggak. Nah itu juga nanti kan ada penilaiannya sendiri tuh. Nah penilaian yang kadang diutamakan itu selain dari konsep temanya, itu juga ada sinematografinya. Jadi kayak angle pengambil kamera atau sudut pandang angle tertentu itu juga diperhatikan. Susahnya gitu. Kita multimedia itu nggak pernah ya. Jadi kita belajar itu juga dikasih tahu soalnya multimedia itu belajar tuh nggak usah pakai teori aja apa, coba aja praktek langsung aja. Terus kadang memang seni sih ya, jadi gimana caranya dapat maknanya juga gitu-gitulah kadang. Ya, gimana pun hasilnya tetap seni kan. Iya betul. Iya makanya di situ. Oke deh. Terus aku mau tanya lagi nih terkait lomba, kalau misalnya kayak lomba poster internasional itu kan dari anak-anak SMK sendiri gitu pada ikut nggak sih? Itu kan masuk seni-seni juga kan maksudnya? Iya betul. Digital gitu. Iya itu kita sering ikutin. Oh sering ikut ya? Tapi memang, nah yang tadi saya omongin emang perlu pelatihan khusus karena desain grafis itu kan perlu kayak konsep, ide, terus perlu pewarnaan, terus ada elemen juga, elemen kecil itu kan juga berpengaruh gitu ya. Itu jadi hal yang agak krusial dan sulit untuk SMK kayak yang baru ini. Apalagi kalau kampus kita juga berarti kan nggak cuma poster, kadang infografis. Kan orang pun infografis itu kayak modelnya kayak poster, tapi di dalamnya itu terkait informasi terkait suatu tema gitu. Misal kayak yang pernah kalau di Omsel kan ada gizi gitu ya. Nah itu kan membahas tentang kayak isi piringku. Nah nanti isiannya terkait itu. Tapi dengan tata letak dan juga komposisinya tuh yang sesuai. Jadi enak buat dilihat, enak dibaca. Kalau tidak tertata, ya udah hasilnya berantakan. Nah itu sulitnya di infografis atau di desain grafis, poster gitu lah. Nah itulah pokoknya poster dan desain grafis itu paling sulit, masih yang kita pecahkan saat ini belum pecah telurnya masih di Oke, tapi dari SDM-nya anak-anak SMK sendiri ini gimana nih? Apakah mereka antusias untuk ikut lomba-lomba gitu atau harus kalian ayo gitu gimana? Ya sama yang bilang harus belajar. Yang pertama juga karena mungkin mereka jadwalnya yang udah mulai padat juga ya. Sebenarnya buat event udah saya tawarin tapi mereka kayak responnya kurang. Harus ditunjuk dulu kayak namanya. Tapi kalau ditunjuk mau kan? Mau. Ya, kalau kelompok ya. Kalau kelompok udah kalau ada Tino, AM mereka akan maju. Mau. Ya masa kita dibagi terus gitu kan. Masa kalau mereka mau maju sendiri enggak apa-apa gitu loh. Ya kan kalian udah pakar nih, udah master gitu loh. Jadi mereka merasa tenang mungkin kalau ada masternya di situ. Enggak. Malah kita justru kita kayak lah kalian nanti gimana kalau sendiri masa nggak berani gitu kan. Kita kan masih elit. Master kan di atasnya. Gitu ya. Masih elit ya. GM kan di atas. Kita masih elit 2 gitu. Bukan membeli aja ya. Masih belajar basicnya. Oke, sejauh ini ada nggak sih kolaborasi? Kan karena UKM baru ya, otomatis kan kalian perlu banyak referensi atau insight dari mungkin kampus lain atau UKM di kampus lain sih kayak gitu. Apakah kalian pernah ada nih kolaborasi atau kerjasama atau ngobrol-ngobrol lah gitu dengan kampus-kampus lain, ada nggak? Oke, kalau pernahnya belum, tapi masih dirancang. Udah ada planning ya? Ada. Yang pertama waktu itu kita merancang dengan
apa ya, sekolah yang deket-deket nih, universitas deket-deket kita, kampus kita. Ternyata tuh nggak ada yang cocok secara apa sih? secara materi ya. Ya secara contohnya kayak multimedia Yang gitu. multimedia. Oh gitu. Ya kalau kita kan multimedianya semuanya. Tapi kalau yang di universitas yang dekat kita itu masih ke topik utamanya, misalnya kayak dia sebagai apa sih namanya? Fotografi, terus ada yang kayak apa namanya? Oh yang ini sih buletin Ya kayak buletin gitu kan. Nah di situ kan kita nggak berfokus ke isu satu doang gitu kan. Nah waktu itu saya mencari info yang deket, kalau nggak salah deket Jalan Magelang, yang deket Jombor. Jombor. Ya ternyata Jombor. Terus Itu namanya kalau nggak salah ya pokoknya dia itu tentang multimedia. Multimedia juga. Tapi kita belum ada koneksi ke situ. Nah makanya nih siapa tahu ada nih kakak-kakaknya yang saya sebutin ini nonton itu. Nah itu itu siapa tahu langsung PC ke saya atau ke KAM bisa, atau langsung undangin. Komen di video ini juga apa? Biar kita komen, nanti kan kalian baca juga ya, tuh. atau sama IG-nya stiker saya juga boleh. Boleh lah. Boleh lah. IG-nya BEM juga boleh. Cuman aja boleh. Sema STPR. Karena sosial medianya juga kita nggak tahu ya. Jadi butuh banget nih. Gitu. Banyak semakin banyak relasi ya, biar nambah banyak ilmu gitu. Oke. Terus aku mau tanya nih, sejauh kalian beberapa bulan, spesifiknya dari bulan September itu sampai sejauh ini, ada nggak sih tantangan terberat kalian sebagai pemimpin di SMK ini dalam menjalankan UKM ini gitu? Waduh, itu apa ya? Ya apa tantangan pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada kesulitan nggak sih? Kalau itu banyak banget. Yang Apa pertama tantangan kita juga sendiri memegang organisasi di kampus ya. kita. Kalian berdua anak senat ya? Iya. Anak senat, punya BPM. Oh gitu. Jadi kayak tambah pusing gitu kan. Pusing, terus belum anak-anaknya karena jadwal juga. Ya jadwal. Kehadiran lah. Yang sebelumnya tuh ini ya. Karena sebelumnya tuh kan belum jadwal tuh belum tertata. Terus masih kayak ayo pertemuan gitu. Kita menginfokan H-1 ya. H-1, kadang H-2 gitu. Kita ingin yang datang udah seadanya dulu, kita belajar apalah gitu, atau sekedar ngobrol sharing. Tapi sekarang udah ke jadwal ya. Udah ke jadwal, cuman ya itu karena beda setiap prodi itu beda. Okay. Kan kita semua prodi dan di Mandirapi. Di UKM kita tuh ada 3 prodi dan itu masuk semua. Oh ada semua dia. Ada semua lengkap. Okay. Nah makanya di situ ya itulah tantangan terbesar pengurus untuk menata jadwal. Padahal kita udah menetapkan jadwal, tapi jadwalnya mereka juga kadang udah ada yang nggak di kampus dan rumahnya mereka jauh-jauh. Jadi kan kita tidak bisa memaksakan gitu kan. Iya betul. Nah maka dari itu kita juga ya udah mengalah. Fleksibel ya. Okay. Kompensasi buat izin. Oh gitu. Ada batas nggak sih kalian maksudnya? Maksimal 3 kali gitu. Walaupun kita kompensasinya tuh kalau nggak alpha izin ya gitu ya, tapi ada buktinya. Oh jadi gitu. Kayak izin masih kelas gitu, fotoin gitu sama kita saja nggak apa-apa. Oh gitu boleh ya. Iya. Nggak terhitung izin yang ini kan, misalnya jatah izin 3 kali gitu, masuk ada gitu nggak sih? Sistemnya? Ada, misalnya dia izin nggak jelas. Oh itu. Nah dia nggak ngepap, nggak akan dibolehin, akan di alpha tetap aja. Oke. Terus tantangan itu ya kumpul tadi itu ya. Sulit banget. Masing-masing ya. Kalau kepanitiaan sih kita udah mulai keisi sih terus. Jadi misal kita nge-share ya, kita nge-share tuh ini ada event ini, ada yang mau ngisi nggak, itu kita baru nge-share itu nggak lama langsung keisi. Iya, karena kan poin juga sih sebetulnya ya, kita sebagai mahasiswa kan juga butuh poin keaktifan dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi PR-nya tuh ada. Mereka tuh tunggu seniornya bergerak. Mereka ada yang ngelis aja. Langsung kayak misalnya kan kita 3 tingkat, 3, 2, 1. Nah kalau ada yang tingkat 2 ada yang ngisi gitu, 1 kan? Terus di bawahnya tingkat 1 tuh ngisi. Ngisi semua. Ikutan ngisi. Tapi kalau belum ada yang tingkat 2 atau tingkat 3 yang ngisi, enggak ngisi. Mungkin takut, karena kan mungkin kalau tingkat bawah tuh kayak ini kegiatan apa nih gitu. Takutnya nggak ada yang bantuin, bisa jadi kayak gitu nggak sih? Makanya dari situ kayak wah PR banget. Kalau udah kemanitiaan itu harus dipancing dulu. Dipancing ya. Maksudnya kita tiba-tiba ngelis kita hilang. Nggak mungkin. Dicabut lagi, ditarik. Waktu itu dulu kita ikut ya berdua. Iya cuma berdua. Dia sih kalau nggak salah. Iya kita bertiga. Oh iya, tapi kita beda. Ini beda event. Ya, masih di rangkaian dia tapi beda. Ya beda event. Tapi kita minta tolong. Ya minta tolong sama pembimbing kita gitu kan. Nah anak ini tuh tak tunjuk nih. Jadi koor dia langsung bilang, lah
mas kok aku koornya gitu, aku mundur deh gitu. Mereka dia mau mundur gitu. Takut ya? Takut karena pertama kali dulu terus Okay. yaudah kita bilangnya loh ngapain takut, kita ada maksudnya masih ada aku sama Tino gitu loh. Akhirnya yaudah Dimo jadi koordinator cuma terkait kan juga dibantu sama Pak Krisna loh. Udah tinggal koordinasi sama Pak Krisna, nanti kita juga bantu kok gitu. Dan mereka langsung tenang, nggak langsung kayak ya kayak belibet gitu enggak. Dia langsung kayak wah yaudah oke gitu. Tapi sebenarnya juga masuk di UKM SMK ini, terus juga kalau ikut kepanitiaan kan tentunya juga ilmu dia mengkoordinir anak lain kan, mungkin yang belum dia bisa dia jago IT, jago segala macam, tapi dia susah mengkoordinir orang lain, susah komunikasi sama orang juga, jadi mungkin jadi beban juga ya, dia kayak aduh takut nih, ada rasa takut gitu loh. Oke. Terus apalagi? Oh iya, aku mau tanya nih dari teman-teman, karena UKM baru otomatis kan butuh banyak disupport. Nah kira-kira dari teman-teman apa nih, minta dukungan apa nih dari pihak kampus yang dirasa masih kayak kita butuh nih gitu? Kamu dulu boleh? Waduh, Kamu dulu. Kalau yang kita yang kegiatan biasa sih, karena kita juga ada koordinasi sama Pak Tisna juga, nah itu kita dapat satu fasilitas yang biasa kita pakai ketika kegiatan. Oh iya, apa nih? Multimedia. Oh iya, Kan tuh di sebelah mana tuh kalau di gedung itu sini? kalau di tingkat 2 di gedung Karolus seberang, terus di lantai 2 depan perpus. Depan perpus Dekat di ruang musola. depannya ruangnya Pak Krisna juga ya? Iya betul. Kan Iya. ada multimedia tuh. Dan di Iya. sana ada apa namanya? Smart TV yang Smart segede TV. gaban itu kan, Iya. segede gaban. Terus ada Kamera. dua kamera. CCTV atau kamera ya? Iya, kayak Kamera sama ada di ruangan itu tuh ada mic apa sih kayak kondensor ya? Iya, Kayak kondensor juga. Hmm. Jadi kita belajaran pun dari Pak Krisna langsung kita ke smart TV-nya segede itu diajarin secara langsung. Keren banget ya. Dan itu pun Pak Krisna pun juga bersyukur adanya kita itu ruangannya pakai Kepake terfasilitasi ya. jadinya. Iya benar. Dan juga kemarin Pak Krisna bilang nanti alat-alat yang ada di kayak green screen, kamera dan lain-lain itu nanti akan dikeluarin Wih. suatu saat. Ya memang karena ruang multimedia itu tuh kan jarang dipakai, karena kita kan biasanya belajar itu banyak kan udah terfokus di kelas-kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak terlalu malah dimanfaatkan sama kalian ini ya, bagus juga sih. Nah, ada lagi nih. Apa lagi? Sangat berharap sih bener sama institusi yang Apa? pertama support untuk peralatannya nih. Walaupun sudah ada kamera, handycam dan yang lain itu, tapi ya kita disupport untuk inilah alat-alat gimbal dan lain-lain. Pasti kita tahu ya harganya emang cukup mahal. Mahal nggak sih orang? Mahal. Iya. Paling dana paling besar antara UKM dan UKM. Iya, gitu ya. Itu tuh hampir wah. Gila. Kayaknya belasan juta lewat itu. Belasan juta bisa. Kalau yang agak aduh mid ke atas mid range gitu pun agak Baru satu angkat aja udah menguras dompet. ada mengong. Berproses lah sebenarnya, Ya, kayaknya betul. mungkin institusi juga kalau semakin kalian banyak ikut perlombaan gitu perkembangan ya, mungkin karena masih baru awal, tapi aku rasa juga kayaknya dengan adanya tutor sekarang udah ada langsung coachnya Pak Krisna gitu ya, jadinya kayak udah berproses lah, maksudnya berkembang gitu. Nextnya mungkin mengajukan proposal kepada kemahasiswaan kita tercinta bisa berproses lah gitu ya. Oke. Ini ada lagi teman-teman yang mau disampaikan nih informasi, apalagi nggak ada yang mau disampaikan buat teman-teman baik yang belum pernah di Stikes atau belum masuk ke Stikes atau teman-teman yang di luar SMK nih yang belum tahu. Oke. Nah, jangan ragu nih teman-teman untuk join ke multimedia atau seni media kreatif yang baru kita buat. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu-ragu, join aja. Walaupun nggak bisa, tapi kita tetap kita latih. Iya, karena ingat satu kata dari Pak Tisna itu. Betul. Multimedia itu nggak cuma sekedar teori, tapi langsung aja dipraktekkan. Karena yang namanya multimedia itu nggak cuma satu, tapi banyak hal. Oh ini keren banget, nggak cuma satu tapi banyak hal. Masuk satu dapat ilmunya banyak. Woi, gila keren banget tuh teman-teman. Nah bagi teman-teman yang kira-kira minatnya nih arah-arah IT, fotografi, seni-seni yang bukan konvensional atau nyanyi, tari itu kan udah konvensional ya teman-teman. Nah bisa join di SMK kayak gitu. Nah itu tadi teman-teman obrolan santai kita bersama dengan Aldi atau AM dan juga Valentino. Ditunggu obrolan berikutnya di Obras karena setiap ide bisa menjadi inspirasi. Bagi teman-teman yang pengen kita bahas apa di Obras, silahkan komen di kolom komentar.
Tetap kreatif dan inspiratif. Bye bye.